luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Kembali lagi dengan aku Yadra dan Prigia. Sahabat kecil, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu yuk. silakan Bu Lin. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur kita karena Tuhan sudah memimpin kita, memberkati kita sampai saat ini. Yuk adik-adik, lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, jangan colek kiri, colek kanan, kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari. Sampai pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Tak henti-hati kami mengucap syukur Tuhan kepada tangan pengasihan dan nama yang Tuhan berikan, yaitu nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Dalam kasih Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Lin. Sahabat kecil, kita mulai ibadahnya yuk. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan cerita, kita nyanyi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silahkan Bu Lin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan,
sudah menaikkan doa syukur kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan membaca Alkitab. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita siapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang keempat. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Nah, kalau Alkitab sudah terbuka, kita datang pada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberkati Tuhan dan kita bisa mengerti maksud Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan boleh pimpin, boleh sertai, boleh berkati kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Yuk kita sama-sama membacanya. Filipi 2 ayat yang keempat. Yuk kita sama-sama membacanya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian indah firman Tuhan yang kita baca adik-adik. Nah adik-adik, kita sama-sama merenungkan serta membaca firman Tuhan. Nah, dari pembacaan ini ada ilustrasi. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ada ilustrasi, ada satu keluarga mempunyai 2 orang anak. Nah, anak itu bernama Semi dan Grace. Nah, ada nggak di antara adik-adik yang punya nama yang sama, Semi atau Grace? Nah, kedua kakak beradik ini mempunyai kesukaan yang sama, mempunyai hobi yang sama. Mereka berdua sama-sama hobi nonton film. Nah, adik-adik, kedua kakak beradik ini, mereka punya hobi yang sama, tapi tidak film yang sama. Nah, bagaimana ceritanya kalau kedua kakak beradik ini, walaupun mempunyai hobi yang sama, tidak merasakan film yang sama? Nah, pasti ada kendala. Nah, bagaimana adik-adik caranya supaya kedua kakak beradik ini bisa sehati, bisa sejalan, supaya melakukan kegiatan yang sama? Nah, kalau di antara keduanya sama-sama mementingkan diri sendiri, sama-sama egois, bisa ketemu nggak adik-adik jalan keluarnya? Tidak. Tapi adik-adik ya, setelah kakak beradik ini berargumen, mereka ngotot satu dengan yang lainnya, mereka sama-sama menemukan solusinya. Karena kalau kedua kakak beradik ini tidak ada yang mau mengalah, mementingkan kepentingan sendiri, mereka sama-sama akan dirugikan. Nah, akhirnya adik-adik ada kesepakatan dari Semi dan Grace. Akhirnya mereka memutuskan untuk salah satu mengikuti keinginan dari nonton film tersebut. Nah, hari pertama mereka memutar film yang disukai Grace, dan hari kedua mereka akan mengikuti menonton film yang disukai Semi. Karena kedua kakak beradik ini mempunyai kesukaan film yang berbeda. Nah, adik-adik, kalau dua kakak beradik ini tidak menemukan solusi, pasti mereka tidak ada damai sejahtera adik-adik. Mereka merasa rugi karena keduanya tidak bisa nonton film. Mereka tidak akan ada damai sejahtera. Mereka juga tidak akan harmonis hubungan kakak beradik ini. Nah, setelah ada solusi, akhirnya mereka bisa sejahtera. Mereka bisa bahagia, bisa nonton film bersama-sama. Nah, adik-adik, kita semua tahu, ibu tahu pasti adik-adik punya keinginan. Nah, adik-adik, kalau kita punya keinginan, kita boleh utarakan keinginan kita. Nah, jangan kita hanya mengikuti keinginan orang lain. Contohnya kalau kita mengikuti keinginan orang lain, kita saat ditanya, "Hey Grace, kamu mau ini enggak?" Terserah. Nah, berarti kita tidak punya keinginan. Tetapi kalau kita punya keinginan, kita utarakan bersama-sama, jadi teman kita atau sahabat kita juga tahu, oh iya si ini sukanya ini, si ini sukanya itu. Berarti kan
kita punya keinginan kita bisa utarakan tapi yang masuk akal. Jadi sama-sama kita bisa fleksibel, kita bisa saling mengerti, tidak mengandalkan egonya masing-masing. Nah, adik-adik, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita agar kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, memperhatikan kepentingan orang lain itu tentunya harus dengan hati ikhlas, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi. Nah, kalau kita masih mementingkan kepentingan kita sendiri, kita mau tapi kita masih dengan marah-marah, itu namanya egois ya adik-adik ya. Tapi Ibu yakin adik-adik yang ada di sini, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita tidak ada lagi punya sifat egois. Pasti kita mau berbagi, kita mau mengikuti kebersamaan ya. Nah, Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan yang sempurna untuk kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak egois. Nah, tetapi dia memikirkan solusi untuk manusia yang berdosa. Siapa sih adik-adik yang berdosa? Nah, kita semua, kita adalah manusia yang berdosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat adik-adik? Nah, Tuhan Yesus tidak tinggal diam di surga dan melihat manusia berdosa itu binasa. Tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua akan diselamatkan. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi hikmat supaya kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, setiap masalah dan kesulitan itu pasti ada solusinya. Asal kita tidak ngotot atau mementingkan kepentingan diri sendiri. Ketika kita tidak bisa menemukan solusi, kita juga akan menderita apa? Kerugian. Nah, ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hikmat. Yuk kita sama-sama belajar menggunakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa memberikan solusi kepada setiap keadaan atau masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semoga firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini boleh menjadikan pegangan dan boleh menjadikan kita belajar supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Sekarang kita naikin doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah mengajarkan kami untuk tidak mementingkan diri sendiri. Firman-Mu juga mengajarkan kami untuk mau mengerti keadaan teman-teman kami, keadaan di sekeliling kami. Dan juga Tuhan sudah mengajarkan hikmat kepada kami, agar kami juga boleh belajar dari hikmat yang sudah Tuhan ajarkan, dan kami juga boleh peduli kepada sesama kami. Bapa dalam surga, banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, terlebih ampun dosa kami Bapa, karena selama ini juga di hari-hari kemarin kami banyak menyakiti hati sesama kami, karena kami seringkali merasa egois dan mementingkan diri kami sendiri. Terlebih ampuni kami Bapa, karena kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Bapa dalam surga, jiwa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Lin. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk.
Terima kasih sahabat kecil telah beribadah dengan kami. Sahabat kecil, jangan lupa protokol 5M-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk Like, comment, share, dan subscribe. dadah sahabat kecil. Tuhan Yesus memberkati.